Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Berjumpa lagi dalam acara sarapan pagi GPDI Situbondo. Puji Tuhan, kita masih ada dalam suasana Hari Pentakosta, Hari Ketuangan Roh Kudus. Kita tahu bahwa Yesus sudah naik ke surga, tapi dia berjanji kepada murid-muridnya bahwa dia naik ke surga, dia tidak akan meninggalkan murid-muridnya seorang diri, tapi dia akan memberikan penolong bagi murid-muridnya. Dan itu juga janji kepada murid-muridnya, itu juga merupakan janji Bapa yang diberikan kepada kita orang-orang yang percaya. Puji nama Tuhan. Kalau bicara tentang Roh Kudus, kita tahu ya banyak sekali peran daripada Roh Kudus yang Bapa berikan, yang Yesus berikan kepada kita orang percaya. Karena sebenarnya kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Dia pribadi Allah sendiri yang siap ada bersama dengan kita. Salah satu peran daripada Roh Kudus adalah sebagai penolong. Kita baca itu ayat yang tidak asing lagi mungkin bagi kita di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Demikian bunyinya. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia itu Roh Kudus, penolong yang lain itu yaitu Roh Kudus. Supaya ia Roh Kudus menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Dikatakan Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita penolong. Karena Tuhan Yesus tahu kita nggak bisa berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mampu menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi secara sendiri, kekuatan sendiri. Bahkan mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita, oke, dia bisa menolong. Tapi pertolongannya itu hanya terbatas mungkin. Di waktu-waktu tertentu, di saat-saat tertentu mungkin. Tetapi Yesus memberikan penolong, yaitu siapa? Roh Kudus. Dia akan menolong kita kapan saja, di mana saja, dalam situasi apapun juga, dalam persoalan apapun juga. Tadi dikatakan bahwa penolong itu, Roh Kudus itu akan menyertai kamu selama-lamanya. Berarti tidak akan pernah meninggalkan kita. Penolong itu apa sih? Penolong itu boleh diartikan adalah pribadi yang selalu berjalan bersama-sama dengan kita, memberikan pertolongan, menuntun, menghibur, memberi kekuatan, memberi nasihat, dan lain sebagainya. Itu sebab Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan kita menjadi anak Tuhan yang gampang patah semangat, gampang lemah, gampang down. Kalau kita menghadapi satu persoalan, ayo minta, berseru kepada Roh Tuhan Yesus dan katakan, Roh Kudus tolong aku. Dia itu siap menolong kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Roh Kudus tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Sebuah gambaran saja ya Bapak Ibu Saudara. Kalau ada seorang anak ya, seorang anak yang kecil mungkin, dia takut, dia akan panggil, mungkin takut binatang atau takut gelap, dia akan panggil orang tuanya atau orang dewasa yang ada di dekatnya. Dan gak mungkin lah ya orang tuanya itu gak akan memberikan pertolongan, gak akan menemani, dia pasti menemani. Ya, bahkan kalau di sekolah ya, kalau saya lihat anak-anak TK itu yang kecil-kecil, kadang mereka ada di antara mereka yang takut naik ayunan sendiri, ya, nggak bisa duduk naik di ayunan sendiri. Dia akan panggil bu gurunya, dan bu gurunya apakah diam saja? Tidak. Bu guru akan lari membantu, menolong, mendudukkan anak itu di ayunan, kemudian mengayun-ayunkan.
Nah, ditolong. Ada anak yang jatuh. Apa bu gurunya diam saja? Tidak. Akan diangkat, digendong. Kalau ada guru-guru TK ya, kalau anak-anak jatuh, anak-anak rewel, nangis, jatuh, terluka, mereka akan digendong, diobati. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang berjanji itu, janjinya adalah ya dan amin. Itu sebab kita tahu, kita bisa berdoa, Roh Kudus tolong aku, Roh Kudus pimpin aku. Tetapi sekarang apakah kita benar-benar menyerahkan, percaya sepenuh? Itu sebab Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biar janji Tuhan pada saat Yesus naik ke surga, dia katakan, aku tidak akan membiarkan engkau sendiri. Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang akan menolong, yang akan menghibur, yang akan membebat hati-hati yang terluka, yang akan mengobati, yang akan memberikan sukacita dan penghiburan, damai sejahtera. Itu sebab percaya, Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu adalah roh yang menolong dalam hidup kita. Itu sebab biar janji ini, biar kita bukan hanya ingat ayat ini, tetapi biar kita imani bahwa Roh Kudus itu akan menolong hidup kita. Itu sebab minta terus kepada Yesus, kepada Bapa, supaya Roh Kudus itu yang akan menolong, memimpin perjalanan hidup kita. Amin. Apapun yang menjadi persoalan kita hari-hari ini, percaya ada pribadi, satu pribadi. Dia adalah Roh Kudus, dia adalah pribadi Allah sendiri yang tidak pernah meninggalkan kita. Puji nama Tuhan. Bahkan kalau manusia pertolongannya terbatas dalam waktu tertentu, dalam waktu tertentu terbatas. Tetapi kalau Roh Kudus, dikatakan tadi, ia akan menyertai kamu selama-lamanya, seterusnya. Puji nama Tuhan. Biar hari-hari ini kita terus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Dan tidak usah takut menghadapi apapun juga. Percaya ada Roh Kudus yang menyertai kita, yang menolong kita. Terus sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus akan bertemu dengan kita. Kita bertemu dengan Tuhan Yesus kalau dia datang yang kedua kali. Puji nama Tuhan. Ini adalah janji firman Tuhan. Biar kita percaya, kita ingat bahwa Roh Kudus diberikan kepada gerejanya, kepada orang percaya adalah sebagai penolong. Puji nama Tuhan. Ini renungan firman Tuhan yang saya dapat sampaikan pada pagi hari ini. Biar hari ini nikmati pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus. Percaya bahwa Roh Kudus tetap ada dalam hidup kita dan izinkan dia tinggal dalam hidup kita sehingga dia menjadi penolong dalam setiap apapun yang menjadi persoalan, masalah maupun pergumulan hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.